warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Berjumpa lagi dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasa yang saya buat. Baik teman-teman semua, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi tentang tema ya berjudul impian dan konformitas ya, impian dan konformitas. Mungkin kalau kata impian sudah tidak asing buat teman-teman ya. Impian itu dreams, bukan ngimpi ya. Impian itu sesuatu yang mungkin kita cita-citakan, kita idam-idamkan untuk kita capai. Kalau misalkan anak kecil ditanya impiannya dia jadi dokter, pilot ya, contohnya seperti itu. Dan mungkin saat ini ada banyak impian-impian yang ada di dalam benak Anda, atau mungkin Anda juga sudah menuliskannya. Nah, tidak sedikit saya sering ditanya di Facebook atau dalam dunia nyata bagaimana sikap kita ketika kita kita punya sebuah impian, kemudian lingkungan sepertinya kurang mendukung kita. Ya, kadang orang-orang ini orang-orang di lingkungan terdekat kita, tetangga ya, keluarga, saudara gitu ya. Nah teman-teman semua, yang perlu kita bisa manfaatkan sekaligus kita waspadai adalah ada satu konsep yang namanya konformitas. Kalau Anda pernah belajar psikologi sosial, konformitas itu bisa kita terjemahkan bahwa manusia punya kecenderungan untuk tidak mau berbeda dengan apa yang sudah biasa dilakukan oleh lingkungannya, terutama di mana dia tumbuh, terutama di situ. Ada sebuah eksperimen menarik teman-teman untuk mengetahui bagaimana tekanan pengaruh sosial banyak orang, kelompok terhadap sikap seseorang. Jadi saya pernah lihat di YouTube ya. Jadi ada dua gambar ya, gambar yang pertama ada 3 garis dengan panjang yang berbeda, lalu gambar yang satunya ada gambar 1 garis saja. Nah, pertanyaannya adalah gambar yang hanya 1 garis ini cocoknya itu dengan garis yang mana? Jadi di sini, di gambar di sini ada 3 garis, ada garis A, B, C. Nah, kemudian misalkan 1 garis yang ada di gambar sini disebut garis D. Nah, D ini sama dengan A, B, atau C? Itu pertanyaannya gitu. Nah, sebetulnya jawaban yang betul itu B misalnya. Tapi dalam sebuah eksperimen itu disengaja dikumpulkan banyak orang, ngantri gitu ya, ngantri. Kemudian orang yang betul-betul di luar konspirasi, dia paling belakang sendiri. Nah, yang orang pertama sampai orang kesekian, misalkan ada 25 orang deh, misalkan 25 orang, sampai di orang itu orang ke-26, orang pertama sampai orang ke-25 itu sengaja disetting untuk memilih jawaban yang salah. Jadi harusnya misalkan D itu sama dengan B, ini jawabnya A, sampai ke orang ke-25 juga A. Kemudian sampailah kepada si orang ini, yang terakhir ini, yang betul-betul dia partisipan di luar konspirasi. Dia sebetulnya sepertinya mau memilih jawabannya B, ya. Tetapi saya lihat di video itu, dia seringkali melihat, tapi kok yang lain milih A semua gitu. Jangan-jangan saya yang salah. Sepertinya dia begitu. Dan akhirnya dia di detik-detik akhir memutuskan untuk bergabung bersama banyak orang. Nah, yang menarik adalah setelah di eksperimen ini dibongkar lalu diwawancara, dia merasa ragu dengan pendapatnya sendiri bahwa yang betul itu jawabannya D sama dengan B ya. Dia lebih terpengaruh dengan banyak orang yang memilih itu. Nah, teman-teman semua, itulah yang namanya konformitas. Kita cenderung tidak mau berbeda. Nah, seringkali kadang orang-orang yang punya impian yang besar kadang tumbuh di lingkungan yang mereka tidak berani bermimpi besar, tidak berani bermimpi tinggi. Jadi dia merasa berbeda. Dan karena merasa berbeda, dia merasa kayaknya gue yang salah gitu. Nah, lalu bagaimana mensikapinya? Teman-teman semua, banyak cara, tapi salah satunya adalah teman-teman, bagi Anda yang mungkin lingkungannya ya konformitasnya tidak support dengan impian Anda cari komunitas yang support dengan impian Anda. Sama seperti halnya misalkan Anda orang yang sangat nggak pede sekali untuk berani sukses masuk ke dalam sebuah ruangan seminar, di situ ada 1000 orang, terus ditanya sama MC-nya, siapa yang mau sukses? Semua orang di ruangan itu mengangkat tangan kecuali Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Anda akan tertekan untuk mengangkat tangan, ya saya juga mau sukses. Nah, itu adalah contoh konformitas tapi yang support terhadap Anda untuk maju. Jadi kuncinya adalah, jika lingkungan Anda tidak kondusif, bergabunglah dengan komunitas yang mempunyai nilai-nilai norma yang confirm ya, yang menguatkan Anda, memaksa Anda untuk sama dengan mereka. Itu sebagai pengimbang karena lingkungan sosial Anda tidak support terhadap impian Anda.
Jadi makanya misalkan Anda yang di bisnis di bisnis komunitas bisnis biasanya punya komunitas untuk mengadakan pertemuan. Kemudian ada juga teman-teman di network marketing yang selalu punya pertemuan rutin. Itu sebetulnya adalah bagaimana supaya Anda tidak terpengaruh oleh konformitas yang tidak support terhadap impian Anda. Nah, kadang orang itu sudah dia takut berbeda, dia tidak punya komunitas yang mengimbangi konformitas yang tidak support impian ini. Akhirnya apa? Ya sudah, dia akhirnya menjadi sama dengan lingkungan dia. Gitu. Nah, teman-teman semua, kuncinya adalah kadang kita perlu menjadi seperti Superman yang dia tidak malu untuk berbeda, di mana banyak orang menggunakan celana dalam di dalam, dia berani menggunakan celana dalam di luar. Jadi jika misalkan saat ini Anda merasa berbeda dengan yang lain, ya, Anda merasa Anda tidak sama dengan yang lain, belum tentu Anda yang salah. Dengarkan nurani Anda dan bergabunglah orang-orang yang memiliki impian yang sama dengan Anda. Terima kasih, selamat memanfaatkan konformitas. Selamat melakukan langkah-langkah hari ini untuk mencapai impian Anda. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.